Izinkan saya bertanya teman-teman, sudah banyak teman-teman yang di tempat ini yang percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini merupakan sahabat, merupakan saudara di dalam tali kasih Kristus, di mana Yesus menjadi pemimpin kita. Boleh bangkitkan tangannya. Haleluya. Saya juga percaya teman-teman, sebab firman Tuhan di Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kita saling mengasihi dan saling menghormati, sehingga tali kasih kita akan menjadi lebih erat di dalam Tuhan lagi. Amin. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Hey. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini telah Kau jadikan sehingga kami dapat berkumpul dan bersuka cita bagi Kau ya Yesus. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Sukacita katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk kiri kananmu, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk depan belakangmu, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita, amin.
kita buka tangan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Kau Allah yang sungguh baik bagi kami ya Yesus. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Tak pernah berhenti Engkau mengasihi kami. Sungguh baik Kau Yesus. Dan oleh karena itu, tidak akan henti-hentinya kami memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Dan oleh sebab itu juga, pada hari ini kami berkumpul, anak-anak muda-Mu berkumpul di tempat ini untuk menyatukan hati dan pikiran kami, untuk mengaitkan korban pujian syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang layak terima segala pujian dan segala syukur kami. Biarlah hanya nama-Mu yang diselangkan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Bila kiranya Engkau juga mengampuni setiap dosa-dosa kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk menyembah Engkau ya Yesus. Kami tahu kami hanya manusia biasa ya Tuhan, namun kami percaya Engkau lah yang menyempurnakan kami sehingga kami layak untuk memuji-Mu. Dan sehingga pujian dan syukur kami yang kami naikkan pada hari ini itu berkenan dan harum dan dapat menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Bila kiranya ibadah ini membawa kami ke dalam damai-Mu ya Tuhan. Bawa kami berjumpa pribadi dengan Engkau ya Yesus. Karena itulah kerinduan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Mari semua siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Saya persilakan teman-teman duduk kembali. Kami tahu Engkau adalah pribadi yang mengenal kami ya Yesus. Kami tahu setiap isi hati kami tidak ada yang luput dari pandangan-Mu ya Bapa. Bawa kami lebih lagi ke dalam kasih-Mu ya Yesus. Rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita bawa dari hati yang sungguh-sungguh.
jiwa kami, begitu pun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati kami Engkau tahu ya Tuhan. Bawa kami ku lebih dekat padamu Tuhan, padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus, tiada tersembunyi bagi Engkau ya Yesus. Seluruh isi hati kami Engkau tahu ya Bapa. Dan bawaku, ini kerinduan kami Tuhan, padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi Engkau ya Yesus. Kami tahu Engkau Allah yang sangat mengenal kami, Engkau Allah yang sangat mengenal isi hati kami ya Tuhan. Engkau yang tahu apa tujuan kami ya Bapa. Lebih dekat lagi Tuhan, padamu, hingga dalam indahnya
Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu Yesus. Hanya Engkau yang mengenal kami. Haleluya. Mari anak muda kita menyembah Tuhan. Mari angkat pujian syukur-Mu di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Oh, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Sembah puji nama-Mu. Tiada basa. Bawa kami lebih dekat lagi padamu ya Tuhan. Bawa kami berjumpa pribadi dengan Engkau ya Yesus. Ya Rabasa, ya Allah. Haleluya. Sungguh baik Engkau Tuhan. Sungguh dahsyat Engkau Yesus. Sungguh dahsyat Engkau Bapa. Haleluya. We worship You. We praise You, Lord. Haleluya, haleluya. Sungguh manis Engkau Tuhan. Sungguh manis Engkau Bapa. Haleluya. Sungguh hadirat-Mu rasakan ya Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan di tengah tempat ini. Biarlah roh Tuhan yang memenuhi setiap hati kami. Bawa kami untuk lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu tinggal dalam bait-Mu, menikmati kasih
haleluya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Sungguh hadirat-Mu nyata kami rasakan pada hari ini ya Tuhan. Dan kami ingin selalu lebih lagi untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Mari semua teman-teman yang siap untuk lebih lagi menyembah Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom teman-teman semua. Haleluya. Masih dalam keadaan yang luar biasa, amin. Amin. Haleluya. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini tidak mengenal kata lelah dalam memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Sebelum kita melompat-lompat dan bersorak-sorai bagi Tuhan, mari saya rindu kita saling berfellowship. Sahabat kiri kanan kita, katakan engkau orang yang luar biasa. Amin, haleluya. Seberapa dari teman-teman yang di tempat ini percaya bahwa Tuhan kita bukan hanya sekedar Tuhan, melainkan Dia juga sahabat bagi kita, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, saya juga percaya bahwa Tuhan kita bukan sahabat kita. Dan saya juga percaya bahwa Dia bukan sahabat yang biasa saja, melainkan Dia sahabat yang setia, Dia yang tahu isi hati kita, dan Dia adalah sahabat yang baik yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan susah, amin. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, bersumberku aku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Hidup yang kupilih membuatku, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan ku buka mataku, lihat sekelilingmu, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, sahabatku, berada di sisi. Kau sahabatku, sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, sahabatku yang berada di sisi kita selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau
tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya, semua percaya bahwa Tuhan merupakan sumber kekuatan kita. Amin. Dan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Dia yang terhebat bagi kita. Amin. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Selamat haleluya. Hey. Bersukacita pada hari ini, amin. Amin. Haleluya, mari bersukacita. Saya persilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Juru
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Hanya Engkaulah juru selamat kami ya Tuhan. Selamatku, kami tahu Kau setia pada kami ya Tuhan. Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, hanya Engkaulah yang pedulikan setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Mari saya kembali maju bangkit berdiri. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Katakan lagi. Haleluya. Ku sembah Kau Allah. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Bapa dan sahabat. Kami memanggil Engkau sebagai Bapa dan sahabat dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau pribadi yang sangat peduli kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Haleluya. Walau lewati lembah,
tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidup kami. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Dialah Tuhan, kekuatan bagi hidup kita. Dialah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Engkau bersedia menjadi Bapa sekaligus sahabat bagi kami. Sehingga kami tidak perlu malu dan takut untuk menghampiri-Mu. Untuk kami masuk dalam hadirat dan rancangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Buat setiap yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami bersyukur Kau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bersekutu melalui ibadah GCN Youth hari ini. Tuhan berkati setiap kami. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati pun memuliakan Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami mau belajar firman-Mu Tuhan, berkati dan urapi kami juga. Berikan kami hati dan telinga seorang murid. Sehingga waktu kebenaran firman Tuhan disampaikan, hidup kami diubahkan. Hidup kami boleh seturut dengan firman-Mu. Dan kami boleh menjadi terang dan garam-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur, berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Terima kasih buat tim Presemu Worship pada saat sore hari ini. Ya, terima kasih, selamat datang teman-teman. Ya, lama tak berjumpa. Ya, lama tak berjumpa ya. Oke, puji nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini renungan firman Tuhan judulnya adalah Your Friendship atau pertemanan atau persahabatanmu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita buka dulu di dalam kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat 20. Kitab Amsal pasal 13 ayat 20. Kitab Amsal pasal 13 ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saya ulangin, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pertemanan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saudara nggak bisa bicara, Pak saya karena statusnya adalah anak kuliahan, saya statusnya karena adalah orang yang memiliki keluarga yang banyak uangnya, atau sebaliknya saya adalah orang yang tidak punya apa-apa, sehingga saya tidak butuh teman, sehingga saya tidak butuh orang lain. Jadi saudara suka tidak suka, senang tidak senang, mau tidak mau, saudara butuh teman. Amin. Ada di sini yang tidak butuh teman? Minimal temannya adalah adiknya ataupun kakaknya. Itu udah minimal banget. Maksimal satu kampung ataupun satu kota dikenalin semua. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah Alkitab jelas, kitab Amsal berkata dengan jelas, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Kalau kita harus punya teman, kalau kita memang wajib punya teman, berarti pertemanan kita itu mempengaruhi hidup kita. Percaya atau tidak, 90% yang menentukan baik atau buruknya kehidupan kita adalah dengan siapa kita bergaul. Pergaulan yang baik tentu akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Amin. Pergaulan yang buruk
akan membawa kita kepada kehidupan yang buruk. Misal saja, ketika saudara bergaul dengan orang-orang yang suka berkata-kata bohong, saudara suka tidak suka, mau tidak mau terpengaruh, menganggap berkata bohong itu benar, menganggap perkataan bohong itu asik, menganggap perkataan bohong itu keren. Apalagi masih banyak contoh yang lain. Kalau saudara suka kepada hal-hal yang negatif, zaman sekarang yang gampang diakses, misalnya pornografi. Saudara kalau bergaul dengan teman yang suka nonton-nonton pornografi, dan saudara dikirimkan, dan saudara dapat jawaban dari teman saudara waktu saudara bilang, ini nggak boleh, ini kan tontonan orang dewasa. Dan teman saudara bilang, siapa bilang kalau ini tontonan dewasa, kan pasti diblok semua. Kenapa ini ditampilkan? Berarti boleh ditampilkan. Saudara akan jadi senang. Oh betul. Kalau saudara suka bergaul dengan orang-orang yang suka lekas marah, lekas ngambek, saudara akan ketularan. Jadi tukang marah dan tukang ngambek. Berarti apa yang dikatakan tadi, percaya atau tidak 90% kehidupan kita dipengaruhi oleh pergaulan hidup kita. Dan pergaulan itu dimulai dari siapa? Yang disebut dengan teman. Teman adalah seseorang yang selalu berbagi cerita dengan kita, dimanapun dan kapanpun, dan jika kita terbiasa dengan teman kita, kita akan mengikuti kebiasaannya. Tidak heran ya, kalau teman-teman bergaul dengan teman yang suka main game, teman-teman mau tak mau juga memaksakan diri supaya bisa ikut komunitas itu main game. Yang tadinya nggak ngerti, belajar supaya ngerti. Kalau enggak, saudara akan disisihkan. Saudara yang suka main Rubik, karena saudara pengen juga berteman dengan teman-teman yang lagi main Rubik, saudara mau tak mau juga belajar. Dan itu pasti terjadi. Sekali lagi saya ingin katakan, setiap kehidupan kita dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita, dan itu yang kita sebut dengan teman. Nah, teman yang kita jumpai itu ibarat sebagai sebuah tombol lift. Kalau saudara naik lift, itu sebagai sebuah tombol lift yang dapat membawa kita naik ke atas ataupun turun ke bawah. Dengan kata lain, teman itu menjadi pengaruh besar dalam kehidupan kita. Dia akan membawa kita ke arah yang positif ataupun ke arah yang negatif. Makanya kitab Amsal tadi dengan jelas berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dan faktanya hari ini, saat ini banyak sekali pemuda-pemudi yang pada saat ini memilih teman untuk bergaul sehingga membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Ada banyak orang yang kita dengar, kenapa kamu bisa begini? Teman saya Pak. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya masih di Medan, pelayanan di penjara Tanjung Kusta, di LP Anak. Saya masuk ke sana, usia mereka rata-rata dari 12 tahun sampai 18 tahun. Ya, badannya terserah, postur tubuhnya terserah. Ada yang kecil sekali kayak Stephen, ada yang besar sekali kayak Bang Rahul. Kayak saya ada. Tapi usianya, range-nya 12 sampai 18 tahun. Kalau setiap kali saya bertanya kepada mereka, kenapa kamu masuk penjara? Jawabannya hanya beberapa. Yang pertama, saya dijebak. Yang kedua, saya diajak kawan. Yang ketiga, karena saya nggak tahu Pak. Maka keluarlah ilustrasi yang saya suka sampaikan kepada saudara-saudara, kepada mereka di sana. Saya taruh Alkitab, saya bilang ini Alkitab, misalnya ini Alkitab ya. Ini Alkitab, dan satu tumpuk lagi saya ibaratkan tai, kotoran.
Bapak Ibu mohon maaf, saudara-saudara mohon maaf keras. Saya katakan ganti, bukan Alkitab. Kue tar ini kotoran. Saya bilang sama mereka, seumpama saudara-saudara anak muda-mudi yang ada di dalam penjara ini disuruh memilih antara kue tar dan kotoran, saudara milih mana? Semua bilang, kami pilih kue tar, Pak. Tidak ada yang mau milih kotoran. Terus saya tanya, ini sabu-sabu, ini adalah makanan snack. Saudara pilih mana? Kebanyakan saudara dan saya waktu jatuh di dalam satu pergaulan yang jelek, saudara langsung menyalahkan teman saudara. Tapi saudara nggak pernah nyalakan diri sendiri. Betul atau betul? Misalnya, saya berbuat bohong. Karena saya berkawan dengan teman yang suka bohong, maka saya bilang, iya teman saya Pak yang ngajarin bohong. Sudah tahu bohong jahat, kok kamu ikutin? Itu sama seperti tadi, sudah tahu kue tar dan kotoran, enak kue tar, kenapa kita makan kotoran? Nah, artian apa? Artian banyak orang hari ini, anak-anak muda-mudi, jatuh kepada pergaulan yang membawa dosa karena pertemanan yang salah. Karena apa? Karena persahabatan yang salah. Ada yang jatuh dalam dosa seperti mabuk-mabukan, ada yang dosa jatuh dalam dosa free sex atau menggunakan narkoba hanya karena apa? Salah memilih teman. Saudara yang dikasihi Tuhan, teman itu baik. Teman itu harus kita cari. Tapi pilih teman yang engkau cari untuk menjadi temanmu. Tentukan teman yang tepat untuk menjadi temanmu. Jangan asal teman. Kan yang penting boksu rambutnya sama-sama hitam. Ya betul, rambutnya sama-sama hitam, tapi hatinya kami teman sekelas boksu, kami teman seperjuangan, teman sohib CS. Saudara, kalau teman CS membawa kamu kepada ke neraka, saya ingin katakan putuskan teman itu. Karena Alkitab jelas memberikan kita perbedaan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Waktu saudara berteman dengan orang bebal, orang yang tidak takut akan Tuhan, saudara akan mendapatkan yang namanya kemalangan setiap waktu. Sebagai anak muda-mudi, saya mendorong saudara, bergaullah kepada orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, bukan orang Kristen. Saya ulang, sebagai anak muda-mudi di tempat ini, bergaullah dengan teman-teman yang hidup takut akan Tuhan, bukan orang Kristen. Karena banyak orang Kristen tidak takut akan Tuhan. Karena yang dipenjara itu, yang ibadah itu orang Kristen. Tapi mereka membunuh, asusila, jambret, orang Kristen. Benarkah pergaulan-pergaulan yang begitu yang kita inginkan? Beberapa alasan kenapa ada orang salah bergaul. Ini yang saudara perlu catat. Kenapa kita bisa salah bergaul? Yang pertama, karena diri kita sendiri yang telah menentukan kriteria pergaulan yang diinginkan. Makanya banyak orang tua hari-hari ini bergumul untuk anaknya. Iya Pak, susah kali aku suruh anakku ke gereja Pak. Aduh, udah sampai ku janji-janjikan. Kalau kau ke gereja, ku kasih kau begini. Kalau kamu ke gereja, ku belikan ini. Tapi ada juga orang tua yang larang anaknya ke gereja, ada juga. Banyak. Jangan kau ke gereja ya. Nggak usah makan kau nanti. Ada juga sih, ada. Tapi saya ingin katakan kepada kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita bisa salah memilih pergaulan? Karena kita telah menetapkan, karena diri kita sendiri telah memilih atau menentukan kriteria pergaulan yang diinginkan. Saudara tahu, pergaulan yang buruk akan membuat hidup kita menjadi menderita. Oleh karena itu,
Kalau engkau mau menetapkan pilihan, kriteria, izinkan saya melalui mimbar ini memberikan tips bagi engkau dan kita semua. Yang pertama, pilihlah seorang teman yang menghormati orang tuanya. Yang kedua, pilihlah seorang teman yang selalu memiliki hati penuh dengan kasih. Bukan benci, bukan sombong, bukan yang suka yang suka cemburuan. Pilihlah teman yang hidup dekat kepada Tuhan. Selalu rindu ada di dalam kebenaran. Jangan pilih teman yang suka hanya main game. Sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Boksu tidak larang orang main game. Tapi kalau fokusnya game lebih banyak daripada yang lainnya, hati-hati. Hati-hati. Seseorang bisa salah memilih pergaulan karena ia telah menentukan kriteria teman seperti apa yang diinginkan. Bisa saja kriteria yang telah ditetapkan terlalu tinggi karena ingin dianggap sebagai seseorang yang gaul. Ini ada ya. Saudara pernah nggak lihat anak-anak yang rambutnya maaf ya, warna-warni? Salah nggak sih? Rambut warna-warni? Bukan salah atau benar, tapi pantas atau tidak. Yang kedua, alasan kedua kenapa orang bisa salah bergaul. Yang kedua karena terpengaruh oleh teman atau orang yang ada di sekitarnya. Ini paling banyak. Poin kedua ini paling banyak. Terpengaruh oleh teman atau orang yang ada di sekitarnya. Karena temannya memiliki karena temannya melakukan hal ini kelihatannya keren, dia pun lakukan. Saudara-saudara muda-mudi di tempat ini saya ingin katakan, jangan suka hidup dalam ikut-ikutan. Saudara, anak muda harus memiliki terobosan. Ciptakan sesuatu. Ciptakan sesuatu yang takut akan Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah kirim video-videonya ya. Mohon maaf belum diumumkan, tapi pasti akan diumumkan. Teman-teman yang sudah kirim videonya terima kasih, keren-keren, luar biasa. Ya, ada yang parodi, ada yang bikin ketawa, dan segalanya, nggak masalah. Saya senang lihatnya, jujur, saya senang sekali. Nah teman-teman yang belum kirim, tolong dikirim secepatnya, masih ditunggu ya. Harusnya kemarin selesai, tapi nggak apa-apa, kasih waktu dulu. Kita perpanjang waktu. Yang belum kirim, tolong kirim. Itu memacu saudara menjadi kreatif. Nah itu yang komunitas yang kita harus cari. Komunitas yang membawa teman-teman, yang membawa kepada hal yang positif. Bukan kepada hal yang negatif. Nah saudara di tempat ini harus menjadi teman yang mempengaruhi orang di luar sana datang kepada Tuhan. Jangan saudara justru dari sini tertarik keluar. Makanya ada anak-anak muda yang sudah pelayanan luar biasa di gereja, tapi waktu bergaul di luar, buset dah. Dia lebih parah dari orang luar. Saudara tidak boleh. Saudara yang sudah menjadi anak Tuhan, yang sudah rajin, yang sudah setia, apalagi yang pelayanan, saya ingin katakan saudara harus jadi berkat. Bukan saudara jadi sama seperti dunia. Amin. Amin. Yang ketiga, kenapa seseorang bisa hidup dalam salah pergaulan? Karena pernah dikecewakan. Anak muda-mudi, kalau engkau pernah dikecewakan, jangan simpan dalam hati. Saya pernah sampaikan firman Tuhan, khotbah ini tentang akar pahit. Orang yang punya kecewa, kelamaan disimpan jadi luka batin, kelamaan disimpan jadi akar pahit. Kalau sudah akar pahit, maaf kata, kentutnya pun pahit.
Kenapa kentutnya pahit? Dia kentut pun dia bilang orang yang kentut. Tahu kentut? Buang angin. Dia yang buang angin, tapi dia pura-pura cari juga. Siapa yang buang angin ya? Padahal dia buang angin. Itu orang akar pahit. Semua nyalain orang. Temannya lagi ngobrol, pas dia datang lihat ke dia, berhenti sebentar, dia langsung berprasangka, kayaknya lagi ngobrolin saya. Ya Tuhan Yesus. Itu karena akar pahit. Saudara punya pengalaman seperti itu? Kalau punya, kami buka tempat konseling secepatnya. Saudara bisa hubungin kami supaya kita selesaikan. Jangan simpan luka batin, kekecewaan, akar pahit, kelamaan di hatimu. Itu merusak hidupmu. Perasaan kecewa dan pernah dikecewakan merupakan salah satu hal yang memiliki peranan besar dalam menentukan suatu pergaulan. Seseorang yang dikecewakan, dia akan memilih kelompok yang sama-sama dikecewakan karena ini akan klop ngomongnya. Nggak mungkin orang yang kecewa memilih orang yang tidak pernah kecewa karena yang tidak pernah dikecewakan omongannya selalu positif. Yang dikecewakan ngomongnya negatif. Iya memang begitu tuh. Iya memang kalau ada orang yang suka, iya memang begitu. Nah itu samalah satu produk lah itu. Iya memang begitu. Iya memang begitu. Kalau udah kata memang, boleh dicek lah itu. Mesti dicek itu. Karena dia merasa senasib, sepenanggungan, sependeritaan karena dikecewakan. Nah karena rasa kecewa, dia pasti memilih orang-orang yang sama dengan tipe dia supaya bisa menerima. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau itu terjadi, hidupmu berantakan seperti Alkitab katakan. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara sudah kecewa, ketemu sama orang kecewa, bukan disembuhkan, saudara menjadi kecewa kuadrat. Yang tadinya mungkin sama papa atau mama atau sama kawan, yang tadinya lihat wajahnya masih bisa terlihat, karena kumpul dengan orang kecewa, lihat pun udah mau muntah. Karena saking pahit. Yang keempat, kesalahan yang keempat, kenapa seseorang bisa salah bergaul? Yang keempat, merasa hidupnya hampa dan tanpa tujuan. Ada anak-anak muda yang sudah merasa hampa, hidupku gak berguna, aku gak dianggap di rumah, aku gak diperhitungkan di rumah, aku seperti dianaktirikan, aku seperti gak diperhitungkan. Nah saudara yang punya demikian, kami buka waktu. Saudara datang, mari kita bicara perlahan-lahan. Saya ingin katakan hari ini, saudara mungkin ada yang seperti itu, baca kitab Yesaya. Tolong bukakan kitab Yesaya 43, 4a. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 4a. Kitab Yesaya 43 ayat 4a. Ayat 4 lah, buka ayat 4. Oke. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, ya. Ulang, kita baca bersama-sama. Waktu baca harus ada suara, 1, 2, 3, ya. Oleh karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan, mataku, katakunya, K-nya huruf besar dan mulia, dan aku A-nya huruf besar Tuhan, ini mengasihi engkau. Saudara dan saya itu berharga. Seperti Tuhan berkata kepada bangsa Israel. Bangsa Israel pada masa itu merasa tidak berharga karena mereka ada di masa pembuangan. Mereka ada seperti merasa tidak dihargai, tidak dimiliki oleh Tuhan. Sehingga mereka menjadi orang yang minder, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, orang yang sudah hopeless. Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, tuliskan ayat ini, firman ini kepada bangsa Israel. Oleh karena engkau bangsa Israel berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dan Tuhan ingin katakan kepada kita pribadi lepas pribadi, engkau yang merasa hampa, engkau yang merasa tidak berharga, saya ingin katakan, Tuhan bicara kepada engkau dan saya,
bahwa engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Amin. Engkau itu biji mata Tuhan. Saudara tahu biji mata Tuhan? Biji mata Tuhan ini paling lemah di anggota tubuh, tapi paling dirawat dengan luar biasa. Ada orang mati-matian pasang lensa mata supaya mempercantik bola matanya. Ada orang karena matanya seperti saya ini, kalau tidak pakai kacamata alat ini saya tidak bisa melihat wajah saudara. Kenapa saya harus menjaganya setiap waktu dengan kacamata ini supaya saya bisa melihat saudara? Karena ini penting. Kalau saya tidak bisa melihat, saya bisa salah menyebutkan nama saudara. Saya bisa salah memanggil saudara dan menanda saudara. Kenapa demikian? Tuhan kenapa menggambarkan kita menjadi biji matanya? Karena kita memang spesial di mata Tuhan. Dan hari ini kalau engkau menghadapi masalah karena kehampaan, karena engkau merasa tidak berharga, karena engkau merasa tidak punya tujuan hidup, saya ingin berkata, datang sama Tuhan. Yesaya jelas berkata, engkau biji mata Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, kenapa ada orang salah bergaul? Karena ingin keluar dari zona nyaman dan dianggap keren oleh orang lain. Ini pun banyak terjadi. Dia tadinya apa namanya satu? Cupu ya? Bahasa Jakarta itu cupu ya? Culun. Tadinya culun-culun. Tapi karena ingin kelihatan keren, dia mulai ubah tampilannya menjadi anak punk. Gini dia. Metal. Tadinya dia lihat, wih, kayaknya tato keren. Tato semua satu badan, yang ditinggal giginya aja yang nggak bisa ditato. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ingin keluar dari zona nyaman dengan membuat sensasi. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda supaya kita hidup dalam kebenaran? Ini ayat terakhir, saya undang worship leader dan singer maju ke depan. 1 Timotius 4 ayat 12. Ini yang saudara harus lakukan. 1 Timotius 4 ayat 12. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak jauh dari pergaulan yang tidak baik, atau supaya kita tidak tinggal dalam pergaulan yang buruk, yang tidak berkenan, adalah 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca bersama-sama sekali lagi dengan suara yang dapat dengar. 1, 2, 3, ya. Ulang, 1, 2, 3, ya. Stop. Jangan seorang pun menganggap engkau reda karena engkau tua. Bukan, karena engkau muda. Saudara boleh anak-anak, saudara boleh remaja, saudara boleh orang dewasa. Tapi saya ingin katakan, tidak boleh seorang pun menganggap engkau rendah. Rendah itu dalam artian meremehkan engkau, menganggap engkau tidak punya apa-apa, menganggap engkau tidak bisa apa-apa. Dunia boleh mengukur segala sesuatu dengan batas usia. Kamu anak-anak tahu apa? Saudara masih pernah dengar orang tua kita ngomong kepada kita seperti itu? Kamu masih kecil tahu apa? Saudara pernah dengar? Kalau saudara pernah dengar, saya ingin katakan saudara ubah hidup. Bagaimana cara ubah hidup supaya orang tua kita tidak lagi mengatakan, kamu anak-anak tahu apa? Ini yang harus dilakukan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Saudara harus ubah perkataan saudara. Jangan perkataan itu seperti seperti kentut kapan mau dibuang, buang aja. Sebelum berkata-kata berpikir dulu. Jangan asal ceplas. Pikirkan dulu apakah perkataan saya ini mendatangkan berkat atau justru menyakiti hati orang. Dipikirkan dulu. Sebelum kita ngomong sama teman kita, walaupun bentuknya candaan, pikirkan dulu, itu nyakitin hati dia enggak? Lutung lu, saudara tahu lutung? Temannya monyet. Saudara mau dikatain lutung? Boksu saya cuma bercanda, ya mau enggak saya katain saudara lutung? Saya juga bercanda. Kalau mau saya panggil. Tidak ada seorang pun mau dikatain lutung. Jangan kau bilang sama temanmu, anjing lu. Kamu mau dipanggil anjing? Pikirkan dulu.
Bahasa sekarang lebih lagi. Saya selalu ingatin anak kami Gary. Saya selalu jagain dia. Gary, hati-hati. 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 Karena dia keceplosan kadang-kadang. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita asal ngomong. Saudara yang berteman, punya kakak beradik. Apa yang saudara katakan kepada saudara kakak beradik itu? Orang Tenglang suka bilang, kauceng lu. Siapa yang suka ngomong kauceng, kauceng? Kalau dia kauceng, kamu pun kauceng. Berarti bapak mamanya pun kauceng, kakek neneknya pun kauceng, dan semua keturunan kauceng. Jadi jangan ngomong kauceng kalau kita nggak mau disebut keturunan kauceng. Kauceng tahu nggak? Kauceng itu keturunan anjing. Jangan. Teladan dalam perkataan. Yang kedua, dalam tingkah laku kita harus benar. Anak muda tingkah lakunya harus benar. Gaul pak, gaul boksu. Zaman dulu ya, boksu juga nggak tahu kebenaran lakukan itu. Tidak untuk sekarang. Tidak untuk sekarang. Zaman dulu boksu melakukan yang namanya tato. Tidak untuk sekarang. Sekarang menyesal karena mau dihapus sakit, enggak dihapus jadi masalah. Kemana-mana enggak bisa buka baju, mau berenang pun harus pakai baju. Kadang ke kolam renang, kadang-kadang enggak boleh pakai baju, harus tanggalkan baju, takut dilihat orang, kok pendeta tatoan ya, malu juga. Saya tersiksa dengan tato ini. Betul. Saya kalau cari kolam renang, carilah kolam renang yang enggak banyak aturan. Karena kalau kolam renangnya banyak aturan, Pak maaf, Bapak mau berenang, buka bajunya Pak. Nah, saya sudah harus waspada kiri kanan, depan belakang, ada nggak jemaat yang tahu saya ini? Karena jemaat kan nggak boleh lihat, kalau jemaat lihat bisa tersandung. Pendeta kok tatoan? Saya punya tato Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya itu tadi kelihatan keren, tingkah laku nggak beres. Yang ketiga, dalam kasih, saudara harus jadi teladan dalam kasih. Jangan dikit-dikit SKT-an, masih SKT-an begini di Kota Binjai ini. Yuk SKT-an, pakai kelingking ini. Yuk kawan pakai jempol. Dikit-dikit SKT-an, si A, si B SKT-an, satu gereja pun SKT-an. Ya Tuhan Yesus, ini Tuhan yang mana yang disembah? Yesus Nazaret apa Yesus orang Argentina? Saudara harus jadi teladan dalam kasih, saling mengasihi, tidak ada SKT-an. Yang ini walaupun kurang, kita tambahkan supaya dia pas. Yang ini kelebihan, dia harus dengan rendah hati, dengan sadar merendahkannya supaya pas dengan yang lain. Saling mengisi satu dengan yang lain dalam kasih. Yang keempat, dalam kesetiaan, setia. Setia apa? Kalau janji sama teman ya setia. Ku pinjam dulu barangmu ya, besok ku kembalikan. Besok harus kembalikan. Kalau enggak bisa kasih tahu. Setia dalam janji. Jangan udah janji tinggal janji. Sampai Tuhan datang pun tak ingat lagi. Saudara harus belajar setia. Janji sama orang tua setia. Pak aku pulang jam 10. Jam 10 harus sampai rumah. Jangan alasan iya Pak macet. Kalau tahu macet jam 9 kamu jalan pulang. Anak muda kadang-kadang gak setia. Janji sama papanya udah izinin. Mau kemana nak? Mau pergi ke tempat teman. Jam berapa mau pulang? Oh jam 10 Pak. Ya sudah hati-hati ya nak. Bapaknya di rumah nunggu. Jam 10 kurang 15 kok belum nyampe? Ada apa-apa enggak? Jam 10 lewat 15, loh anakku kok enggak pulang, ada apa-apa enggak? Anaknya lagi enak-enak di situ. Udah begitu enak-enak lagi yang lain. Tak judi, tak apa, tak. Enggak setia sama janji. Yang kelima, dalam kesucian, khususnya kita semua. Anak muda, engkau itu biji mata Tuhan. Jangan rusak dirimu dengan karena pergaulanmu. Hai para wanita, ladies, dengarkan baik. Saya ngomong ini ya, ini yang sudah mulai ada
pacaran-pacarannya dengar baik. Kalau engkau berpacaran, ketemu pacarmu dengan alasan, aku cinta padamu, izinkan aku menciummu, putuskan. Boksu kalau dipeluk aja boleh, tendang. Ih, kolot amat boksu. Iya harus kolot, daripada kamu jatuh dalam dosa. Hai laki-laki, kalau kau bilang kamu sayang sama pacarmu, jangan sentuh dia. Enggak romantis, enggak perlu romantis dengan sentuhan. Romantis tidak dinyatakan dengan sentuhan, itu hanya karena nafsu. Nanti kalau udah suami istri sentuhan. Selagi pacar, jangan sentuh dia, jaga dia. Jangankan disentuh, dilihat orang pun enggak boleh. Kamu marah nggak kalau pacarmu dilihat orang, dipelototin dari atas ke bawah, kiri ke kanan? Marah kan? Tapi kau sentuh dia, kamu rasa nggak apa-apa? Kan kelewatan. Dilihat marah tapi disentuh asik. Memang lunya aja yang nafsuhan. Saudara-saudara, anak-anak muda, jaga kesucianmu. Mulai dari sekarang. Jangan nonton film porno, baca hal-hal yang negatif, tidak boleh. Biarin boksu dikatain kolot, gak apa-apa. Memang boksu harus kolot dalam kebenaran, karena kebenaran itu memang kolot untuk hidup kita masa kini. Jaga hidup kita dalam kesucian. Dan itu akan membuat engkau dan saya menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Pergaulan yang buruk akan merusak hidupmu. Pergaulan yang buruk akan membuat engkau jauh daripada Tuhan. Dan jangan izinkan itu terjadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu berdoa buat semua anak muda-mudi di tempat ini. Tuhan, Engkau tahu setiap mereka adalah orang-orang yang baru bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam usia, di dalam semua kehidupan mereka. Tuhan jaga mereka. Ya Roh Kudus, Engkaulah yang memimpin, menuntun mereka anak muda-mudi ini Tuhan menjadi anak muda-mudi yang mempermuliakan nama-Mu. Jikalau saat ini mereka jauh dari pergaulan yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan, Kau ingatkan mereka kembali. Untuk mereka kembali kepada kebenaran-Mu dan kekudusan-Mu, supaya hidup mereka berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap papa mama mereka, untuk boleh Tuhan berikan hikmat marifat, sehingga papa mama mereka boleh membimbing setiap anak-anak muda-mudi di tempat ini menjadi anak muda-mudi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih kepada Pak Edi yang telah menyampaikan isi firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kita, amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan warta sepekan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari saya undang teman-teman tuh bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami masih bisa berkumpul di sini ya Tuhan. Bisa bersama-sama menjalankan ibadah JCN ya Tuhan. Dapat menaikkan puji
pujian dan penyembahan kepada Engkau ya Tuhan, karena nama-Mu lah yang ditinggikan ya Tuhan di ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati Pak Pendeta Suedi ya Tuhan, Kau berikanlah berkat berlimpah-limpah ya Tuhan, Kau berkati pelayanannya lebih lagi Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Kiranya kami dapat memilih pergaulan yang benar ya Tuhan, menjauhi pergaulan-pergaulan yang buruk ya Tuhan. Kami dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah pergaulan kami, dapat mengubah teman-teman kami yang salah jalan ya Tuhan, dapat membawa mereka datang ke sini beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkatilah juga ya Tuhan anak-anak muda JC and Youth ini ya Tuhan. Kau berkati agar minggu-minggu ke depannya dapat mencari jiwa-jiwa muda baru ya Tuhan, agar kiranya kursi-kursi yang kosong ini ya Tuhan dapat dipenuhi oleh jiwa-jiwa muda yang berapi-api ya Tuhan, yang rindu untuk mencari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkatilah juga ya Tuhan Pak Gembala dan Ibu Gembala Gereja GBI Mandari Binjai ya Tuhan. Engkau berikanlah hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan dalam memimpin jemaat-jemaatnya ya Tuhan. Engkau berikanlah kesehatan dan panjang umur ya Tuhan. Engkau berkati lihat juga jemaat-jemaat GBI Mandari Binjai. Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati usaha, segala permasalahan sakit penyakit ya Tuhan, Engkau sembuhkan ya Tuhan, Engkau carikan jalan keluarnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ya Tuhan pelayan ya Tuhan, Engkau berikanlah berkat limpah-limpah buat pelayan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah sore malam nanti ya Tuhan, kiranya ibadahnya dapat berjalan dengan lancar, segala peralatan Engkau rapi ya Tuhan dapat berjalan dengan lancar. Kau berkatilah juga Tuhan studi muda-mudi GBI Mandari Binjai ini, Kau berkati studinya agar dapat berjalan dengan lancar, agar dapat pandai ya Tuhan, agar kiranya masa depannya dapat cerah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkatilah Tuhan kami yang akan pulang maupun kami yang akan menjalankan ibadah malam ya Tuhan. Kau berkati perjalanan kami pulang ya Tuhan, Kau sertai sampai rumah. Kau berkati kami pulang membawa berkat, membawa kesembuhan ya Tuhan pada keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami rindu berkat-Mu melalui hamba-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi teman-teman jangan pulang dulu, di belakang ada konsumsi. Sebelum kita menyantap berkat konsumsi yang telah disediakan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan.